Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahnaf Razan Rohbani dari kelas 11 3. Saya ingin meresensi buku yang berjudul Saga no Gabay Bacan, atau artinya nenek hebat dari saga. Penulisnya adalah Yoshichi Shimada, tahun terbitnya yaitu Mei 2011, dan ini cetakan kedua. Penerbitnya Kanshabuk, jumlah halamannya 278, penerjemahnya Indah S. Pratidina. Buku yang berjudul Saga no Gabay Bacan ini ditulis oleh Yoshichi Shimada. Ia lahir di Hiroshima tahun 1950. Nama aslinya adalah Akihiro Tokunaga. Dia menghabiskan masa sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanya di Saga. Di tahun 1975 bersama Yohachi membentuk kelompok lawak Manzai BNB dan memenangkan gelar pendatang baru terbaik pada kontes Manzai di NHK. Di tahun 1980 mereka mempelopori Manzai Boom di Jepang. Saat ini Yoshichi masih berkarya di dunia pertelevisian, panggung, dan sebagainya. Buku yang berjudul Saga no Gabay Bacan ini mengisahkan tentang tokoh utama yang bernama Akihiro Tokunaga. Ia kehilangan ayahnya setelah Hiroshima dibom dan ia terpaksa berpisah dari ibunya untuk tinggal bersama neneknya di Saga. Meskipun keluarga hidup prihatin, namun kehidupan di Saga satu peringkat lebih miskin daripada kehidupan di Hiroshima. Tetapi neneknya selalu punya ratusan akal untuk meneruskan kehidupan dan membesarkan cucunya. Si nenek ini memang miskin, tetapi ia adalah orang yang sangat kreatif dan akhirnya menginspirasi Akihiro Tokunaga ini untuk menjadi orang yang lebih mandiri dan bisa mencukupi kehidupannya dengan caranya ia sendiri. Sang nenek memiliki banyak sekali ide-ide cemerlang. Kehidupan yang mereka jalani selalu penuh tawa. Sulit memang, tetapi menarik dan mengasyikan. Namun waktu terus berjalan dan tibalah hari ketika Akihiro harus mengambil keputusan. Dia harus memilih antara nenek dan Saga yang dia cintai atau mengejar mimpi-mimpinya. Jadi Akihiro ini hidup bersama neneknya selama 8 tahun. Ia menjalani kehidupan yang sulit tetapi menyenangkan. Neneknya ini pernah bilang kepada Akihiro, orang miskin itu ada dua macam. Yang pertama miskin bahagia dan miskin yang menyedihkan. Neneknya bilang kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang miskin tetapi bahagia. Neneknya ini tiap jam makan, ia pasti selalu mengunjungi sungai yang ada di dekat rumahnya. Nah, karena sungai itu selalu membawa makanan yang jatuh dari pasar. Jadi di ujung sungai bagian atasnya itu ada pasar. Nah, terkadang ada buah-buahan, daging bahkan yang seringkali terbawa arus sungai dan mereka hanya tinggal mengambilnya saja. Lalu nenek ini juga punya ide, yaitu mengaitkan magnet sambil berjalan. Jadi di sepanjang perjalanan pasti ada saja sekepingan logam yang menempel pada magnet ini yang akhirnya bisa mereka jual. Nah, setelah 8 tahun menjalani hidup dengan neneknya, hidup yang penuh memori dan penuh pengalaman yang berharga, akhirnya Akihiro ini memutuskan untuk pergi ke SMA Kyoryo. Dia akan tinggal di Hiroshima bersama ibunya. Awalnya sang nenek tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucu kesayangannya harus pergi meninggalkan dirinya. Tetapi akhirnya sang nenek pun mendukungnya karena demi masa depan si Akihiro ini. Nah, pesan moral dari buku ini yaitu buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita bahagia. Sebenarnya bahagia itu tidak sesulit yang kita kira. Bahagia itu tidak selalu tentang uang. Jadi mereka ini bahagianya sederhana, hanya dengan
mengumpulkan barang-barang yang mungkin di mata orang lain kurang berharga atau mungkin cacat, tetapi bagi mereka sangatlah berharga. Kelebihan buku ini yaitu bahasanya mudah sekali dimengerti dan penyampaiannya juga enak. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin membaca novel yang memiliki moral yang sangat bagus. Sedangkan untuk kekurangannya mungkin menurut saya pribadi hanya dari covernya saja yang kelihatannya simpel, namun karena simpelnya itu jadi kurang menarik untuk dilihat. Padahal isi novel ini sangat bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.